Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Sobat-sobat, ternyata sangat luar biasa, sobat-sobat, akibat dari mendukung pelaku atau perbuatan bid'ah, sobat-sobat. Apa akibatnya? Dilaknat Allah, sobat-sobat. Jadi pendukung, pelaku, atau perbuatan bid'ah dilaknat oleh Allah. Akan dilaknat oleh Allah, sobat-sobat. Sangat luar biasa, sobat-sobat. Kalau dilaknat oleh Allah, sama dong dengan iblis yang juga dilaknat oleh Allah. Nah, itu yang mendukung. Bagaimana yang melakukan? Tentu lebih sangat-sangat luar biasa lagi akibatnya, sobat-sobat. Nah, jadi janganlah kita membela diri, melakukan apologi dengan beralasan, dengan argumentasi, dengan dalil adanya bid'ah hasanah, dan menampilkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya, apa yang dilakukan Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Umar, apa yang dilakukan oleh Utsman. Apa yang mereka lakukan itu bukan bid'ah. Karena Nabi Muhammad sudah merekomendasikan sahabat-sahabat tersebut dengan sabdanya, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya Nabi Muhammad yakin para sahabat utamanya ini tidak akan melakukan bid'ah. Dan jika nantinya para sahabat melakukan bid'ah, maka tentu saja Allah akan segera menegur Nabi Muhammad SAW ketika merekomendasikan para sahabatnya untuk diikuti. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW mengharamkan madu, sobat-sobat. Maka turun surat At-Tahrim. Janganlah engkau mengharamkan yang sudah
kuhalalkan demi menyenangkan istrimu. Langsung ditegur, sobat-sobat. Nah, dan tentu saja jika nanti para sahabat yang direkomendasikannya melakukan bid'ah, Allah Maha tahu. Tentu akan langsung ditegur, diingatkan. Ketika Nabi bersabda merekomendasikan para sahabatnya untuk diikuti. Ternyata teguran itu tidak ada. Artinya, ya, yang dilakukan para sahabat itu bukan bid'ah. Dan salah sekali. Mereka, ya, pelaku, pendukung, bahkan penyebar amalan-amalan bid'ah merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, dan oleh Utsman. Dan apa yang mereka lakukan sudah tahu, sobat-sobat. Ya, Abu Bakar mulai mengumpulkan Al-Quran. Umar, ya, sholat tarawih berjamaah. Utsman azan 2 kali ketika sholat Jumat. Ya. Nah, berikut ini adalah, ya, penjelasan dari Ustadz Mujiman, sobat-sobat. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mendukung pelaku bid'ah. Di edisi terjemahan situ terjemahannya kurang pas. Coba nanti dicek. Nah, saya tadi ngecek di loh kok beda terjemahannya. Nah, kalau saya lihat lafaz teks Arabnya itu muhdis. Muhdis itu orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama. Nah, maka Nabi menyebutkan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara yang baru di dalam agama. Saya lihat di teks Indonesianya tidak sama dengan teks Arabnya. Di situ apa, Pak? Orang yang melindungi orang yang melanggar hukum Allah. Ya benar, masih umum itu. Maka karena di sini muhdis itu membuat perkara yang baru di dalam agama. Allah melaknat orang yang mendukung atau melindungi orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa, siapa yang membuat perkara yang baru. Ahdatsa, muhdits. Di sini adalah perkara yang baru. Yang kedua, fi amrina, dalam urusan agama, dalam urusan kami, yakni urusan agama. Artinya jangan tarik bid'ah kepada perkara dunia. Jadi kalau perkara dunia itu Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka tidak perlu dikomentari tentang masalah ambulan, mobil, handphone. Itu bukan termasuk bid'ah. Karena bid'ah kata Nabi fi amrina, dalam urusan kami, yakni dalam perkara agama. Hadza, dalam perkara agama ini. Ma laisa minhu, yang tidak ada isyarat darinya, maka itu disebut sebagai bid'ah. Nah, kalau ada isyarat maka bukan bid'ah. Kalau ada isyarat, saya sudah pernah sampaikan di sini. Contohnya Nabi ngasih isyarat bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnahku. Kemudian beliau bersabda sunnah
Khulafaur Rasyidin. Maka apa yang dikerjakan Khulafaur Rasyidin itu masih sunnah, bukan bid'ah. Apa yang dikerjakan oleh Khalifah Abu Bakar, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Umar, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Utsman bin Affan, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, itu namanya sunnah Khulafaur Rasyidin, bukan termasuk bid'ah. Loh kok bukan bid'ah? Kan tidak dikerjakan Nabi. Nabi sudah memberitahu sunnatil khulafair rasyidin. Yang dikerjakan khulafaur rasyidin itu sunnah. Maka ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafa ar-rasyidin. Baik, jadi di sini larangan bagi kita untuk mendukung pelaku bid'ah di dalam agama. Karena Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang mendukung perkara bid'ah. Jelas sobat-sobat, ya, mengerikan akibat dari mendukung pelaku atau perbuatan bid'ah, apalagi menjadi pelakunya, sobat-sobat. Dan tidak ada bid'ah hasanah, karena Nabi berbicara tentang urusan agama, bukan urusan dunia. Dalam urusan dunia, Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Silahkan berkreasi selama tidak ada larangan. Tetapi dalam masalah agama, masalah ibadah, tertutup untuk melakukan kreasi. Karena dalam masalah ibadah harus ada tuntunannya. Saya kira itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.